Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sedekah dalam surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu harus kau berikan di depan orang, maka itu adalah baik sekali. Tapi jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir tanpa sepengetahuan orang, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dari perbuatan sedekahmu itu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Makin banyak memberi kepada orang, maka makin banyak rezeki yang Allah berikan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, Allah berfirman, Ya ibna Adam, unfik alik. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Ternyata selain menjadi penyebab datang kekayaan teman-teman sekalian, juga bisa membersihkan dosa-dosa. Jadi ternyata bukan cuma mendatangkan kekayaan, juga setiap kali meletakkan uang di celengan masjid, tangannya orang miskin, apa saja yang kita keluarkan di jalan Allah SWT, baik makanan, pakaian, dalam bentuk materi pun kita keluarkan, apa saja bentuknya, maka selain bisa menjadi penyebab kekayaan, Allah akan ganti minimal 10 kali lipat. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik, Allah akan balas 10 kali lipat, juga bisa membersihkan dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, iman, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan senantiasa kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Para sahabat muslim dimanapun anda berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa kembali dengan kita di channel MPA, ya, di channel YouTube MPA. Saya Yudis, dan di samping saya adalah Pak Anton, ya, dari divisi marketing donatur. Ada lupa kita kali ini kita akan membuat video YouTube tentang mengenai di mana MPA bisa mendapatkan donasi, atau teknik-teknik cara-cara MPA untuk memperoleh donasi untuk para santunan. Nah, di sini kita akan menjelaskan semua tentang masalah donasi, gimana caranya MPA bisa mendapatkan donasi. Sahabat muslim, tidak lupa kita selalu mengingatkan bahwa kita membuat video-video YouTube, ya, hanya untuk menjadikan barangkali motivasi dan inspirasi untuk para sahabat semua. Barangkali video ini bisa bermanfaat untuk diambil baiknya dan dibuang buruknya. Jadi tujuan kita buat video ada itu seperti itu, ya, bukan tujuan untuk hal-hal negatif, bukan. Sumber, kita lanjut ya ke tema kita untuk membahas masalah sumber kita mendapatkan donasi, MPA mendapatkan donasi untuk santunan. Oke, di sini sumber ada dua sumber ya, MPA mendapatkan donasi itu. Yang pertama sumbernya dari donatur rutin, dan yang kedua dari donatur celengan. Nah, kita bahas ya, apa itu donatur rutin dan apa itu donatur celengan, ya, dari dua sumber itu. Jadi donatur rutin itu adalah donatur yang kita cari para donatur, ya, atau memperkenalkan MPA, media donasi santunan, dari kerabat, dari teman, atau dari orang-orang di luar. Nah, akhirnya beliau, para donatur, mempercayakan untuk menitipkan santunannya di MPA ini. Ya, dengan teknis kita bukannya link, ya,
keliling minta sumbangan dari rumah ke rumah atau kita minta sumbangan di jalan, bukan seperti itu. Karena yang diperintahkan syariat Islam kalau untuk masalah agama, pembangunan masjid, santunan dan yang lainnya, yang terbaik kita mencari para donatur individu, bukan ultra atau yang lain ya. Karena kita mencoba menjadi kita ini sukarelawan ya, yang menyediakan media donasi santunan agar tepat sasaran. Tujuan kita apa sih? Tujuan kita lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, mendapatkan ridha Allah. Insya Allah tujuan kita itu tidak ada kita bertujuan untuk mendapatkan materi atau yang lain, enggak. Karena tiap bulan kita salurkan semua donasi yang masuk, habis semua kita salurkan semua. Jadi mutlak tujuan kita insya Allah ibadah ya, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya. Jadi tujuan kita hanya seperti itu. Adapun donatur rutin yang mempercayai dengan cara kita mencari ya, memperkenalkan MPA dari teman, kerabat dan yang lainnya ya. Dia akhirnya memutuskan untuk mempercayakan menyantuni, menitipkan santunan kepada MPA yang akhirnya dia santunan setiap bulan, alhamdulillah ya. Atau tidak tiap bulan juga, alhamdulillah. Kita tidak pernah memaksa untuk orang menitipkan santunan kepada kita. Untuk para sahabat yang menonton video ini juga sama. Ketika sahabat misalnya ingin menyantuni, ingin santunan setelah melihat video ini, langsung misalkan ke santunannya, kedua apa atau yatim dan yang lainnya, minta alamatnya kita kasih, silakan langsung, nggak apa-apa, nggak harus menitipkan kepada kita, tidak harus menitipkan kepada MPA, silakan langsung komen ya di bawah komen minta alamat, kita kasih langsung, silakan, nggak harus menitipkan kepada kita. Tujuan kita itu berdakwah ya, untuk ibadah, jadi terserah. Adapun menitipkan silakan ya, jadi terserah sahabatnya. Dan yang kedua, sumber yang kedua tadi donatur rutin ya, sumber pertama, dan yang kedua, sumber yang kedua adalah donatur celengan ya. Untuk donatur celengan itu penjelasan sedikit ya, tapi nanti secara detailnya Pak Anton yang akan menjelaskan secara detailnya. Donatur celengan kita sama menawarkan kepada calon donatur, menawarkan mau nggak celengan. Dari celengan itu bisa orang tidak terasa ya memasukkan celengan sehari 1.000, 2.000 dan yang lainnya, sampai 1 bulan, setiap 1 bulan sekali kita tarikin donasi dari celengan itu. Jadi intinya itu lebih mempermudah donatur yang bisa menyelengi memasukkan uangnya setiap hari ya, tidak terasa di situ ya. Nah itu fasilitas yang ada dari kita. Jadi dua sistem seperti itu. Kalau donatur rutin mungkin langsung 1 bulan ya, langsung 1 bulan mau santunan berapa ya, misalkan. Kalau donatur celengan bedanya itu bisa mempermudah tiap hari masukkan celengan itu sama kamu 1 bulan nggak terasa. Nah itu sistemnya ya. Nah nanti donatur celengan Pak Anton yang akan menjelaskan. Ini donatur rutinnya, saya akan menjelaskan secara detail. Donatur rutin itu alhamdulillah kita semua kebetulan yang menjadi divisi penanggung jawabnya itu Pak Anton ya. Donatur rutin ini divisi marketing donatur. Jadi divisi marketing donatur ini Pak Anton ya, yang di samping saya itu yang bertanggung jawab masalah donatur ya. Nah, donatur ini awal mula berdirinya MPA di tahun 2019. Kita berusaha mencari sumber pertama donatur rutin, belum celengan waktu itu. Donatur rutin kita mencari dari teman, dari kerabat, dari tetangga, dari teman PT dan yang lain, semua kita berusaha menawarkan dan memperkenalkan MPA ini agar menitipkan santunan ke MPA ya, dengan cara mengenalkan MPA dari orang ke orang ya, dari punya donatur 1, 2, 3 ya, berjalannya waktu MPA sekarang sudah berumur 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Alhamdulillah kita mempunyai donatur rutin itu sekitar donatur rutinnya 60 orang ya, alhamdulillah. Jadi kita mempunyai donatur rutin 60 orang. Dan dari 60 orang itu setiap bulan yang santunan tidak semuanya rutin sebenarnya ya. Kadang di bulan ini dari 60 orang itu yang santunan bisa setengahnya 30 orang di bulan ini. Di bulan depannya bisa 20 orang. Di bulan depannya lagi bisa 10 orang, 15 orang. Jadi tidak selalu 60 orang tiap bulan. Cuman yang ada di data kita ya, itu totalnya ada 60 orang. Nah, dari 60 orang itu nggak selalu tiap bulan 60 orang. Itu data donaturnya yang pernah santunan ke MPA, alhamdulillah. Dan
nanti kita akan berbincang-bincang ya setelah sesi ini setelah menjelaskan ini tentang tentang pendapat mengenai MPA dari salah satu donatur MPA nanti kan bincang. Makanya tonton terus yang skip nanti setelah sesi ini ya. Nah, itu sekilas tentang donatur rutin dan rata-rata setiap bulan ya. Di sekarang ini udah berjalannya 2 tahun MPA ini ya. Sekarang tanggal berapa? Bulan Agustus ya. Sekarang bulan Agustus tahun 2021 ya, sudah berjalan MPA berdiri 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Dari donatur rutin itu rata-rata total donasinya sekitar 5 juta. Itu baru donatur rutin, belum donatur celengan nanti totalnya disebutkan oleh Pak Anton ya. Nah, begitu sekilas bagi para sahabat yang menonton video ini, jika ingin menitipkan santunannya untuk yatim piatu, duafa, Presiden Ibadah atau dan Palestina, bisa komen di bawah ini ya. Bisa komen di bawah ini, nanti kita akan kirimkan alamat sekretariat ya. Mau datang langsung silakan, mau transfer silakan, yang komen di bawah ya. Atau mau langsung santunan ke santunannya, duafa, yatim, kita kasih alamatnya, komen ya, komen. Demikian sekilas tentang masalah donatur rutin. Nah, nanti setelah ini Pak Anton akan menjelaskan tentang donatur celengannya ya. Silakan Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Ketua kita, Pak Ketua MPA, Pak Yudis. Sebenarnya masalah donatur ini memang sudah ada videonya Pak Yudis. Yang pertama dulu saya video tentang donatur. Cuma mungkin kita jelas Memperbaiki. kan mengulas kembali lah, mengulas kembali. Barangkali ada sahabat muslim yang belum nonton video saya. Jadi untuk donatur celengan, untuk jumlah donatur celengan saat ini kurang lebih sekitar 100 donatur celengan. Alhamdulillah ada 100 celengan yang sudah kita sebar. Berarti kita terapkan donatur celengan itu setahun ya? Setahun setelah donatur rutin? Ya, Setahun setelah berdirinya MPA baru ada donatur celengan ya? Ya, tadi kan disampaikan sama Pak Yudis bahwa yang pertama kita berdiri MPA itu kita belum ada donatur celengan. Kita masih donatur rutin yang lewat proposal, kita door to door, lewat teman, lewat rekan kerja, lewat tetangga, kita door to door jadi donatur pakai proposal. Nah, setahun kemudian alhamdulillah ada usulan yang bagus ya Pak Yudis ya. Kita usulan untuk kita nyebar celengan ke para donatur, di calon donatur kita cari. Alhamdulillah ya, alhamdulillah responnya bagus, juga hasilnya juga alhamdulillah signifikan, sangat signifikan lah, intinya membantu penambahan jumlah donasi. Semua tim bergerak ya? Ya intinya gini sebenarnya, kalau secara jabatan mungkin memang jabatannya secara divisi saya memang divisi donatur, tapi teknisnya secara pelaksanaan semua tim adalah pencari donatur dan semua tim adalah donatur MPA. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya MPA ini menjadi keberkahan untuk kami di MPA juga, untuk utamanya juga pasti untuk para donatur. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan para donatur dengan kebaikan yang berlipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu aja mungkin ya. Untuk teknis pencarian donatur sebenarnya hampir sama antara donatur rutin dan donatur celengan sih sama sebenarnya. Kita memperkenalkan MPA dari teman segala macam, tetangga, cuma teknisnya kita ngasih celengan gitu. Nah, dengan celengan itu otomatis donatur merasa diingatkan gitu, karena ada celengan di rumahnya. Mungkin itu saja yang membuat pelaksanaan donasi celengan ini alhamdulillah nominalnya sekarang rata-rata juga sama, hampir sama. Dari donasi celengannya totalnya rata-rata dari donasi celengan rata-rata sama 5 juta ya? Karena kan kita rata tiap bulan rata-rata 11 juta. Total donasi yang masuk 10 juta. Alhamdulillah udah 2 tahun ini ya? 2 tahun ini udah mulai terus naik, dan itu di luar logika sebenarnya kalau menurut saya. Logika saya juga ya mungkin karena memang ini hikmah dari MPA. Ternyata seiring berjalannya waktu kita nambah lagi penerima santunan, nambah lagi itu. Alhamdulillah nambah lagi donasi itu. Memang seperti itu memang adanya. Cuma mungkin tinggal keyakinan kita ya, dan saya pribadi itu mas. Mudah-mudahan tim MPA yang lain lebih bagus lagi masalah keyakinannya. Mungkin itu aja ya dari calon stream. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang gamblang. Intinya ada 2 donatur rutin dan celengan. Ya itu aja mungkin. Terima kasih. Silakan Pak. MPA itu setidaknya kita bisa melakukan sesuatu walaupun kecil
tapi bisa bermanfaat. Yang terpenting adalah rutin. Coba para sahabat, kita semua belajar mulai dari sekarang, karena zaman udah semakin tua, kiamat udah semakin dekat, ajal kematian bisa aja kapanpun terjadi. Yuk kita sama-sama belajar dari sekarang ya. Kita berubah, hijrah ya. Setidaknya ada yang kita lakukan, hal positif, kebaikan yang bisa membuat kita selamat dari azab kubur, selamat dari akhirat. Itu setidaknya itu. Apapun masalah sosial, masalah yang lain, banyak. Yuk, ya kita belajar dari sekarang. Nah, MPA ini kita belajar, kita bermanfaat untuk di bidang sedekah ya. Walaupun ya mungkin para sahabat melihatnya kecil dan yang lain, tapi kita balikan lagi, ayo belajar buat seperti ini juga nggak apa-apa ya. Buat seperti MPA, video ini bisa bermanfaat. Anda tanya-tanya, para sahabat tanya-tanya boleh tentang masalah MPA, nanti kita kasih arahan ya, cara membentuk seperti tim ini seperti apa. Senang gitu ada yang seperti ini juga ya. Poinnya di situ, kita ini berdakwah dan mengajak para sahabat semua, barangkali video kita ini menjadi inspirasi dan motivasi dalam hal yang positif ya. Nanti kita akan bertemu dengan salah satu donatur MPA ya. Kita akan berbincang-bincang ya mengenai gimana pendapatnya, pandangannya tentang masalah MPA ini ya. Karena donatur MPA itu menyebar bukan hanya di perumahan di sekretariat MPA, tapi banyak di wilayah-wilayah yang lain, tersebar di mana-mana donatur MPA ini. Nah, kita ambil yang dekat aja ya. Kita bincang-bincang, kebetulan ada salah satu donatur yang rumahnya itu dekat dengan sekretariat. Kita undang dia, tadi kita udah hubungi dia untuk datang ke sekretariat dan dia bersedia. Sebentar lagi mungkin dia datang ya, kita bincang-bincang ya. Nah, nanti sebelum kita berbincang-bincang, para sahabat support channel ini ya. Jangan lupa subscribe, subscribe, like and komen, atau teruskan aja nggak apa-apa ya. Kalau memang itu bermanfaat ya, jangan lupa itu ya. Oke, sahabat muslim, selanjutnya sesi selanjutnya kita akan berbincang dengan salah satu donatur MPA, Pak Arif. Mudah-mudahan beliau jadi datang, mudah-mudahan, karena kita udah undang, kita udah minta datang, dan beliau bersedia untuk hadir. Oke, sahabat muslim, ikut terus. Biasanya kalau ikutin terus salah terus. Hai sahabat muslim, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, kedatangan salah satu donatur MPA yang kemarin kita agendakan kita undang untuk kita sharing, kita tanya-tanya, kita ingin tahu tanggapan beliau tentang MPA. Jadi langsung saja saya akan kenalkan, sudah hadir di sekretariat MPA ada Bapak Arif. Kebetulan beliau adalah rumahnya juga dekat dengan sekretariat. Alhamdulillah beliau berkenan hadir di sekretariat MPA. Jadi kita langsung ya Pak Arif ya, kita tanya dari tim MPA, mungkin ingin tahu tanggapan dari Pak Arif tentang MPA ini, media donasi santunan. Mungkin pesan dan kesannya seperti apa ya menjadi selama ini menjadi donatur MPA. Silakan Pak Arif, sekaligus perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan adanya MPA ini bisa mempermudah saya dan mungkin untuk para donatur semua untuk mengeluarkan santunan. Yang kita yakin bahwa MPA ini amanah, dan sistem medianya pun saya kira berbeda dengan yang lain. Di MPA ini semuanya itu disurvei dulu calon santunan agar tepat sasaran, dan cara penyalurannya pun diantarkan ke rumah santunannya masing-masing. Itu setiap bulan. Itulah yang membuat saya semangat dan yakin dengan adanya MPA untuk mengeluarkan santunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke sahabat muslim, ikuti terus video ini. Jangan lupa subscribe-nya, like, and comment, dan teruskan aja linknya di deskripsi. Terima kasih. Oke sahabat, ini rumah kakek Nyoman ya. Di sini saat ini kita akan melakukan pembersihan karena udah boleh katakan udah layak inilah ya. Jadi ini kita coba untuk pembersihan, kita ganti nanti untuk tempat tidurnya karena kondisinya tempat tidur sendiri tidak layak ya sahabat. Ini
posisinya tempat tidurnya. Nanti juga kita bersihkan biar lebih layak untuk dihuni. Nanti kita lakukan pembersihan bersama dengan tim. Nah ini kalau nanti kita lakukan bersihan ya, takutnya ada ular dan lain sebagainya, binatang-binatang yang membahayakan, karena berarti hanya tinggal sendirian di sini. Oke sahabat, ini kita lakukan pembersihan dulu ya. Ini coba kita estafet aja, estafet yang depan. Nah, terus sapi. Ini sahabat ya, tempat tidurnya. Terus taruh baju ini di bawah kabeh, ini kan tidur. Nah. Ini udah kita lakukan pembersihan sedikit ya, dan kita nanti bisa lebih maksimal nih. Nanti kita angkutin semua, tinggal mungkin ini kita sisa sedikit nih. Oke, kalau kita Ada tadi Pak. Ini di set Pak. iya, ini di situ. Oke. Nah, ini yang saya. Ini habis sampai. Para sahabat muslim, alhamdulillah Pak tim untuk membereskan tidaknya membuat rumah nyaman salah satu dua PMPH. Alhamdulillah sebentar lagi selesai. Tadi di sini acak-acakan kayak gudang kosong yang udah bertahun-tahun. Nanti di sini kita akan sediakan tempat sholat khusus pada apa supaya tidak menggunakan sholat di sini. Atau kamar di sini kita sholat di sana. Jadi kita atur aja sampai. Baru sebentar sahabat ya. Coba ini lanjut. Ini kayaknya roda depan aja nih, roda nih. Roda ke depannya roda. Jadi kalau emang silanya nggak pakai, keluar aja.